Halo, selamat malam Mas Wisnu. Halo, selamat malam, Mas. Oke, kabar baik ya Mas Wisnu? Ya, alhamdulillah hari ini cukup baik ya, meskipun cuaca mendung banget di Magelang tadi seharian. Betul. Iya, alhamdulillah. Ya, Oke, terima ya, kasih Mas Wisnu sudah bergabung malam hari ini dengan live Instagram lewat Instagram Jejak Pustaka, kemudian dengan Mas Wisnu. Nah, kita malam hari ini akan mengenang masa lalu nih, yaitu wah iya karya nih. atau buku darinya Mas Wisnu yang berjudul Jejak Magelang dalam Kartu Pos Era Hindia Belanda. Nah, ini Ya, buku yang tulisan Mas Wisnu, buku terbaru Mas Wisnu, baru terbit di penerbit Jejak Pustaka. Kemudian malam hari ini kita akan berbincang ringan ya dengan Mas Wisnu yang akan dipandu oleh saya. Perkenalkan Mas Wisnu, saya Jimmy Batintikal, bagian dari arsiparis dari Jejak Pustaka yang malam hari ini akan menemani Mas Wisnu. Kita ngobrol-ngobrol ringan lah ya untuk iya, membahas bukunya Mas Wisnu yang terbaru. Oke, iya. Magelang ini gimana Mas akhir-akhir ini? Kalau Jogja kan sekarang lagi dingin banget nih gitu, mendung-mendung. Kalau Magelang bagaimana cuacanya? Ya, Magelang hari ini tadi pagi sih. Tadi pagi itu hujan ringan sebenarnya, mendung, mendung tanpa hujan lah kalau kalau kata lagu mendung tanpa hujan. Dan Betul. udara beberapa hari ini emang cukup apa ya, emang cukup dingin banget sampai ya lebih dingin. Udah kayak perasaan aja ya dingin ya Mas ya. Wah, pintar nih Mas Wisnu nih ya, berkata-kata ya. Iya. Oke, teman-teman yang bergabung, saya sampaikan yang baru bergabung, kita akan membahas nanti bincang-bincang dengan Mas Wisnu, jejak Magelang dalam kartu pos era Hindia Belanda, karya Wisnu Murti Pratama. Nanti teman-teman yang bergabung secara online, dimanapun berada, bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Mas Wisnu. Memang buku yang kita bahas ini temanya lebih ke Magelang ya, tapi teman-teman bisa bertanya apapun ya, walaupun bukan orang Magelang bisa bertanya gitu, yang mungkin pernah kemudian main kemana misalnya ke Borobudur gitu, kemudian ingin menanyakan ada hal yang ingin ditanyakan gitu dari obrolan kita malam hari ini. Nah, Mas Wisnu, sebelum kita membahas buku nih, ketika Iya. saya baca bukunya, Mas Wisnu itu ternyata secara latar pendidikan S1-nya di Solo ya, Iya. pendidikan kimia. Nah, kemudian Kimia lanjut juga. pasca sarjana di UGM ya. Iya, kebetulan nyasar di UGM. Nah, kebetulan ya kata Mas Wisnu ya Kebetulan di nyasar ya. kebetulan. Nah, itu kan kalau kita lihat track record pendidikannya ya S1-nya kimia, pendidikan kimia, kemudian pasca sarjananya kimia. Nah, sedangkan bukunya ini kan sangat tema sejarah sekali ya, kental dengan tema sejarah kan. Dari judulnya saja kan sudah mengindikasikan bahwa buku ini menceritakan atau kontennya tentang sejarah itu, jejak Magelang dalam kartu pos era Hindia Belanda. Nah, itu bagaimana tuh Mas? Misalnya kan ini jauh ya dari pendidikan kimia, kemudian konsentrasinya menulis soal sejarah itu bisa diceritakan kenapa tertarik menulis soal sejarah? Monggo Mas Wisnu. Ya, sebenarnya sedikit, sedikit cerita aja. Ini dimulai, Iya. sebenarnya saya sudah mulai suka sejarah itu sejak zaman SMA sebenarnya ya. Hmm. Tahun Mhm. pernah ikut lomba sejarah. Waktu itu saya jurusan IPA ya. SMA Oke. IPA, tapi malah ikut lomba sejarah antar kelas dan dapat juara. Sangat lucu sekali ya sepertinya. Iya. Dan itu salah satunya. Terus yang waktu itu juga saya masih ingat tahun 2010-an ya. Waktu itu lagi masih ngetren yang namanya warnet ya, warnet warung Mhm. internet ya, seperti itu. Mhm. Suatu sore itu saya ke warnet dan nggak sengaja menemukan sebuah folder, Mhm. folder ya, oh bukan folder yang itu, sebuah folder Iya. yang berisi tentang apa namanya sebuah foto-foto arsip dan ternyata Mhm. foto-foto arsip dari Magelang zaman dulu yang itu adalah Oke. baru pertama kali aku melihat seperti itu dan melihatnya, wih keren juga ya ternyata. Nah sejak saat itu Hmm. aku mulai suka sejarah, apalagi menguak tentang sejarah Magelang. Tapi pada waktu itu kan informasi seputar internet dan sebagainya itu masih masih agak apa namanya tidak sebanyak Pesat sekarang. sekarang ya, betul. Iya. Nah, hingga akhirnya tahun 2000 berapa ya 2015-an dan sebagainya itu Mhm. saya ini
bergabung di komunitas Facebook ya, komunitas Kota Tua Magelang. Itu adalah salah satu komunitas pecinta bangunan heritage di Magelang. Dan dari situ saya mendapat banyak pengetahuan banget tentang oh ternyata Magelang tuh kayak gini. Nah, selain itu juga karena saya lahir dan besar di Kota Magelang, dan saya juga baru tahu waktu itu Magelang itu adalah salah satu termasuk 5 kota tertua di Indonesia. Ya mungkin orang juga asing dengan kata Magelang, padahal Magelang itu sejak era kolonial itu emang cukup terkenal banget. Terkenal banget dari banyak sejarahnya, dari era prasejarah seperti kalau danau, teori tentang danau di sekitar Borobudur, Danau Purba, terus masuk ke sejarah seperti Candi Mataram kuno di Candi Borobudur, masuk sejarah, termasuk penangkapan di Diponegoro juga di Magelang lah. Sejak saat itu ternyata Magelang itu kaya akan historis ya. Oleh sebab itu saya mulai mencari referensi tentang belajar tentang kota. Itu alasan kenapa saya menyukai sejarah Magelang. Terus selain itu juga yang membuat saya ingin menulis tentang sejarah Magelang ini ya karena saya cukup prihatin juga ya tentang kondisi di Magelang. Ya seperti yang tadi aku bilang, Magelang itu termasuk kota yang cukup tua di Indonesia. Banyak peninggalan heritage bangunan-bangunan era kolonial di Magelang. Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat kenyataan di era sekarang itu bangunan-bangunan kolonial itu hancur, bisa dihancurkan ya karena memang perawatan dari situ ya mungkin karena kesadaran masyarakat di sana emang udah ini ya tidak tahu tentang sejarah Magelang dan sebagainya. Oleh sebab itu saya ya tergeraklah biar menulis buku itu biar orang tuh bisa tahu oh ini loh sejarah Magelang itu ternyata kayak gini ya, ada sejarahnya ya. Selain itu dengan menulis ini karena saya juga kebetulan juga hobi ngoleksi kartu pos. Nah, biar bisa dinikmati oleh banyak orang ya udah saya bukukan aja karena saya juga terinspirasi sama Mr. Olivier itu juga penulis buku tentang kartu pos tapi umum di Indonesia dan saya juga sering berdiskusi tentang kartu pos gini dan sebagainya hingga akhirnya ya udah kenapa saya nggak mencoba membuat arsip tentang kota kelahiran saya karena di buku-buku tentang Magelang itu masih minim referensi kecuali referensi dalam bahasa Belanda itu di masa lalu tuh banyak kita masih bisa mengaksesnya di Delper dan sebagainya tentang histori Magelang tapi itu masih berbahasa Belanda. Saya mencoba menyajikan tulisan yang ringan bisa dinikmati orang awam lah yang meskipun saya bukan background sejarah tapi semoga tulisan saya itu bisa dinikmati oleh orang dengan sederhana baru baca ternyata dulu bangunan itu tuh dulu ada seperti ini. Dulu bangunan itu pernah berdiri seperti ini. Oh, ternyata bangunan ini sudah ada ya dari dulu. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi alasan saya menulis buku sejarah ini. Oke, baik. Itu teman-teman panjang ya yang dipaparkan oleh Mas Wisnu. Nah, kemudian Mas Wisnu, kalau kita urut ya, Mas Wisnu itu duluan menang lomba menulis sejarah atau menemukan folder-folder di komputer pas di warnet itu ya, urutannya? Saya memang lebih pertama itu emang lomba sejarah dulu. Emang ya kalau ibarat saya tuh pelajaran sejarah di SMA itu emang apa ya? Seperti Suka kita ya? mendengarkan dongeng. Ya, dongeng Okay, seperti bener, kita mendongeng. Ya kan kita diceritain dulu tuh kayak gini. Tapi yang meskipun nilai sejarah saya nggak begitu hafal ini tahun berapa sih berdiri tahun ini detailnya nggak begitu hafal tapi ternyata kayak gini pernah ada peristiwa kayak gini seru seperti flashback gitu loh. Imagine bisa membayangkan, ternyata dulu kayak gini ya. Berimajinasi liar lah kembali ke masa lalu seperti itu. Oke. Nah, seperti yang disampaikan Mas Wisnu tadi kan Magelang salah satu 5 kota tertua ya di Indonesia. Nah, saya baca juga di pengantar bukunya bahwa Magelang ini, nama Magelang itu sudah ada di abad ke-10 ya kalau tidak salah. Nah, kemudian sejarah Magelang ini kan sangat tua sekali ya, mulai dari era Mataram kuno gitu, bahkan sebelum prasejarah begitu kan sudah ada. Nah, kemudian Mas Wisnu memfokuskan mengambil era Hindia Belanda. Kenapa
pertanyaannya itu, misalnya kenapa tidak dimulai dari era Mataram kuno atau masa-masa sebelum era Hindia Belanda gitu, atau setelah era Hindia Belanda itu kenapa mulai pijakannya dan lingkup yang diangkat adalah Hindia Belanda? Ya, karena entah kenapa saya juga lebih menyukai era-era kolonial dari segi apa namanya arsiteknya, bangunannya itu khas banget. Nah itu yang membuat saya tertarik di era kolonial. Selain itu juga mungkin karena apa namanya terpengaruh oleh film-film lawas zaman dulu seperti apa film karya bukunya siapa namanya yang di Lebak Banten itu namanya saya lupa. Yang pernah jadi Multatuli, Max Havelaar. Oh, Max Havelaar. Max Havelaar yang karya Multatuli. Itu kan, kayaknya keren banget ya. Selain itu juga itu karena saya juga penikmat arsitek era kolonial. Jadi lebih ke fokusnya ke era kolonial. Itu yang pertama. Yang kedua ya karena saya juga penggemar apa namanya arsip-arsip lama kartu pos ya karena pada dokumentasi seperti foto dan sebagainya itu terjadi kan di era Hindia Belanda sebelum itu. Kalau saat zaman sejarah itu kan kita hanya bisa ditemukan lewat prasasti saja. Kalau ini dokumen fisiknya seperti foto dan sebagainya kan ditemukan di era kolonial. Oleh sebab itu saya fokusnya di era Hindia Belanda seperti itu, Mas. Oke, nah Mas Wisnu, saya tertarik mengulik bagaimana sih sejak kapan Mas Wisnu itu memulai penelusuran kecilnya untuk mengumpulkan kartu-kartu pos ini sejak kapan gitu? Kuliah kah atau dari SMA tadi? Sebenarnya untuk kartu pos itu saya sebenarnya udah sebelum mengumpulkan kartu pos kan saya pernah mengakses di situs Kit LV dan Digital Library apa namanya Leiden University. Kita bisa mengakses semua arsip di Hindia Belanda, entah di Magelang, Jogja, Solo dan sebagainya itu bisa diakses di situ. Nah, waktu itu kan cuma bisa mencoba mengetik kata kunci Magelang, ternyata ada arsip foto-foto banget ini, ada foto dan sebagainya, dan ada kartu pos, ternyata ada kartu pos. Waktu itu awalnya juga cuma bisa memandangnya aja, ini kartu posnya bagus ya ternyata. Dan hingga suatu saat kan saya juga sering ke Kelitian ya, apa yang namanya pasar Kelitian, orang yang jual barang-barang bekas ya, Kelitian gitu. Iya, di Jogja juga ada. Itu ada penjual namanya Pak Agung Arya, itu kebetulan kan dia hobi menjual kayak gitu barang antik. Kebetulan beliau menjual kartu pos, 3 kartu pos Hindia Belanda. Oleh sebab itu, saya kebetulan hokinya saya dapat 3. Habis itu, udah dapat kok bagus. Dulu cuma bisa melihat lewat internet, lewat ini download aja. Sekarang ini udah ada di tangan. Oleh sebab itu mulai hunting dari penjual ini barang Kelitian, terus misalnya kalau enggak mencoba mencari di luar negeri, di situs-situs Dealcam itu biasanya menjual kartu pos dari luar negeri seperti itu. Nah, ya ini ada beberapa sampel, beberapa sampel kartu pos. Nah, ini untuk kartu pos. Nah, ini ini adalah salah satu. Nah, ini adalah kartu pos yang bergambar gedung Societed atau kalau sekarang itu nama kerennya adalah apa namanya diskotik apa ya? Ya kayak bar gitu. Tempat nongkrongnya era orang-orang kulit putih kala itu, ya. Dan ini lokasinya Societed ini terletak di depan Gardena Magelang dan sekarang menjadi Bank BCA. Jadi salah satu manfaat mengumpulkan kartu pos ini kita bisa melihat gambaran masa lalu. Jadi ibaratnya kartu pos ini kalau ibaratnya kayak seperti mesin waktunya Doraemon. Kita bisa melihat kita seperti kembali ke masa lalu. Jadi dengan melihat foto ini ternyata dulu di alun-alun tuh pernah ada bangunan kayak gini. Dan sekarang sudah hancur. Kita cuma bisa hanya melihat lewat foto saja. Nah, terus yang ini kalau ini kartu pos terbitan di atas tahun 1906. Jadi usianya sudah 100 tahun ini. Terus ada yang kedua. Yang kedua ya ini adalah nah ini.
ini adalah water port, talang air. Sampai hari ini masih bisa melihat di Magelang. Oke. Kalau Berarti bangunannya masih ada ya? Masih ada hingga sekarang. Oke. Jika kalian pergi ke Rindam 4 di Ponorogo, nah, sebenarnya akan menemukan bangunan kayak gini. Talang air. Oh, Jadi sungai oke. yang melalui kota, atas Oh, kota. oke. Jadi ini adalah talang air. Dan ini kartu pos ini diperkirakan tahun 1900-an awal ya, karena model kartu pos kan dari sini juga bisa belajar juga. Nah, ini untuk kartu pos kan ada tidak penuh ya, sesuai aturan. Jadi untuk ada 2 sisi, dan sisi belakang ini untuk alamat saja, karena pada waktu itu ada aturan bagian belakang cuma diisi alamat saja. Nah, sedangkan untuk menulis pesan ditulis di sini. Makanya kan kita sering menemukan ada kartu pos yang nggak full. Nah, itu sebenarnya untuk menulis pesan. Seperti itu. Berarti ruang untuk menulis pesannya cuma sedikit ya, Mas? Kecil ya? Sedikit, iya. Ini untuk belakang itu cuma untuk menulis alamat. Berbeda seperti yang tadi. Kalau ini adalah keluaran di atas tahun 1906. Jadi udah mulai ini full gambar, sedangkan untuk pesannya bisa ditulis, bisa dibagi 2. Ini untuk alamat, dan di sebelah sisinya untuk untuk pesannya. Iya. Oke, ruang pesannya tersendiri dan lebih luas ya di belakang. Lebih estetik lah kalau kata zaman sekarang. Betul. Karena di belakang ya. Jadi depan full foto ya. Full foto. Terus ada satu lagi ya, ini juga masih bisa kita lihat sampai sekarang. Ini adalah rumah residen Kedu. Dan di sini juga menjadi saksi bisu berakhirnya Perang Jawa. Penangkapan di Ponorogo ya? Ya, di Ponorogo. Jadi Perang Jawa itu kalau dongeng, bukan jokesnya bapak-bapak. Kapan perang di Ponorogo? Perang di Ponorogo cuma terjadi pas waktu maghrib, cuma 5 menit aja. Karena 18.25 sampai 18.30. Oke, betul. Bapak-bapak ya, betul. Ajak bapak-bapak. 18.25 sampai 18.30. Jadi cuma 5 menit pas maghrib aja. Itu bukan, itu cuma jok. Jadi di sini juga ini rumah residen Kedu, dan sekarang masih bisa kita lihat, masih bisa kita datangi rumah ini, saksi bisunya. Berarti gedungnya masih ada ya, itu Mas? Masih. Sekarang? Untuk komplek Lakorwil biasanya jadi museum di Ponorogo juga, karena ada jubah panik di situ. Selain itu juga saat ini juga menjadi destinasi untuk nikahan dengan konsep outdoor. Sampai sekarang juga masih berlaku. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang, jadi jika ada teman-teman yang ingin nikah dengan view bagus, view belakangnya Gunung Sumbing, dan rumah bertema sejarah ini ya, bisa datang ke sini di museum di Ponorogo ini. Referensi tempat nikah outdoor yang bagus. Betul itu ya, teman-teman yang ingin menikah area Magelang dan sekitarnya bisa ke tempat situ ya untuk direservasi. Nah, kemudian Mas Wisnu, lanjut, monggo Mas Wisnu. Ya, silakan. Lanjut. Tadi kan Mas Wisnu bilang beli kartu posnya juga dari luar negeri. Itu dari negara mana saja, Mas? Kalau boleh tahu. Kemarin tuh dari Belgia, biasanya Belgia, Eropa biasanya, kebanyakan Eropa. Belgia dan Jerman biasanya seperti itu ya. Memang ya harganya sebenarnya lebih murah daripada di Indonesia. Oh, lebih murah. Makanya malah ya. Iya, lebih murah. Jadi kartu pos kayak gini tuh harganya cuma 60.000. Satunya 60.000. di luar negeri ya? Iya, di luar negeri 60.000. Kalau di Indonesia? Di sini tuh ya paling murah biasanya 200-an. Itu 200. Satu lembar, kadang ada yang 300. Iya, satu lembar. Untuk yang tua. Makanya saya sering huntingnya ke luar negeri. Meskipun ongkirnya ya cukup, ya mahal, kalau dibilang mahal ya nggak, kalau beli banyak ya sebenarnya nggak terlalu ini, lebih murah sebenarnya. Betul. Dan tapi ya ada negatifnya. Kadang ada yang sampai ke rumah, ada yang enggak. Nah, ini berdasarkan pengalaman, aku juga pernah sempat beli di beberapa negara, memanfaatkan jasa pengiriman pos dari negara tersebut, dan sampai sekarang ya enggak, diikhlaskan aja.
Betul. Kemungkinan anu ya, Sebetulnya, masalah anu ya, apa ya? Kalau di pengiriman itu ya, mungkin iya, bisa saja terjadi. ya. Nah, Jadi ini juga, mm, jadi kan biasanya juga kekurangannya juga lama waktunya, bisa 1 bulan, 1,5 bulan lah. Nanti mhm, biasanya barang ini masuk di bea cukai, mhm, dibongkar dan sebagainya. Setelah selesai betul. baru dikirimkan ke rumah seperti itu. Betul. Oke, kalau boleh spill nih ke kita nih yang hadir malam hari ini. Sampai detik ini ya, malam hari ini kita live Instagram, sudah ada berapa lembar koleksi kartu pos Mas Wisnu nih yang dikumpulkan selama kurun waktu ini? Wah, masih berapa ya? Masih belum ada 100 kok, Mas. Oh Di iya, atas 50 tapi di atas 50 tapi di bawah 100. itu udah banyak loh Mas. Maksudku gimana ya? Karena kan Mas huntingnya kan baik ada yang dilewat penjual di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Berarti kan bisa saya bayangkan dengan harga tadi ya, misalnya kalau di Indonesia bisa mendapatkan harga 100 sampai 200 ribu untuk satu Iya. lembarnya, kemudian di luar negeri itu 60 ribu. Berarti kan kalau di rupiah kan, di total-total kan itu kan lumayan juga ya. Ya, kalau dibilang mahal juga mahal, tapi ya Mhm. lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Sama-sama Oke, menyesal, ya kan, Mas? Ya, oke, cowok kan oke. gitu, Mas, ya. Hobi Betul. kan seperti itu. Jadi, Kita tunggu Mas Wisnu nanti siaran. cek, Oke, cek jaringannya. oke, Cek, sudah aman cek. Mas Wisnu? Sudah di sini Oke, terdengar. Oke. oke, baik. Oke, Nah, jadi lanjut Mas ya, Wisnu. tadi kan kenapa saya juga mengumpulkan ini ya, kalau dibilang sayang mahal juga, ya tapi lebih baik daripada ini sebagai bukti otentik di Magelang, Mhm. arsip di Magelang, karena eh, di Magelang sendiri tuh arsip ini belum ada. Ada tapi kan tidak, apa ya, fisiknya belum tentu ada. Di arsip nasional juga Oke, itu juga belum oh, ada. Adanya semua arsip-arsip ini adanya di Belanda, di museum-museum oh, digital library dan sebagainya. Masa kita uh, harus apa, di negeri sendiri masa nggak ada seperti itu ya? Makanya betul, dari itu ya, betul. harus, makanya oleh sebab itu ya udah kumpulin aja. Paling dia kan paling beli kan tidak setiap hari, paling tiap bulan kan maksimal cuma 1 kartu pos saja kan, ya nggak terasa juga. Oh, Kadang kalau oke. ada rezeki ya beli, nggak ada oh ya udah, dicicil dulu, atau kalau nggak disimpan dulu, ntar kalau udah ada rezeki bisa ditebus. Biasanya salah sama penjual udah hafal seperti itu. Jadi bulan Oke. ini pengeluaran lagi tinggi nih. Jadi tolong di skip, disimpan dulu ya. Nanti bulan depan atau bulan berikutnya saya ambil, seperti itulah. Oh, oke, betul. Eh, Iya. Nah, kalau saya lihat ya, usaha Mas Wisnu ini sangat apa ya, sangat berdedikasi kan dari ceritanya bahwa tidak semua bahkan museum arsip, kemudian kemungkinan dinas-dinas terkait, misalnya yang terkait dengan sejarah, misalnya kearsipan, tidak menyimpan itu, malah Mas Wisnu yang di luar itu, maksudku di luar dinas, kemudian di luar kerja-kerja pemerintah kan, kemudian melakukannya secara secara pribadi, secara individu. Nah, kemudian mengeluarkan dari kantong sendiri itu menurutku tidak bisa diapresiasi dengan kata-kata itu, karena dedikasi Mas Wisnu untuk Magelang sendiri, untuk sejarah itu sendiri, itu luar biasa. Nah, Mas Wisnu selanjutnya nih, kan di pengantar buku Mas Wisnu bilang terinspirasi atau terinfluence untuk menulis buku semacam ini yang mengangkat dari kartu-kartu pos itu dari penulis yang sempat Mas singgung tadi ya, Olivier ya. iya, orang Belanda Nah, itu, orang Belanda ya. udah masih masih hidup orangnya Mas. Masih, itu masih kadang kita masih FB-an, tanya ini kartu pos ini Oh, beli di mana, terus oke. rekomendasi ini, kalau ini kenapa, ini tahun berapa dan sebagainya. Saya masih berdiskusi dengan beliau. Beliau kan Oh, oke. Olivier, dia juga bisa berbahasa Indonesia juga. Buku-bukunya Oke. juga tentang kartu pos juga sudah banyak, tapi khusus untuk tema-tema tertentu untuk Indonesia, budaya dan Oh, sebagainya. Tapi oke. untuk Magelang sendiri paling cuma ada 1 atau 2 foto saja dari Hmm. beliau. Oleh sebab itu ya saya mencoba ya fokus
fokus di Magelang aja kan belum ada yang mencoba mengangkat Betul. kartu pos yang Magelang secara umum ya seperti itu. Betul. Terus sebenarnya seperti itu aja. Oke, nah Mas Wisnu, dalam penulisan kan ini karena Mas Wisnu ini kan basis data utama adalah foto, kemudian kartu pos itu sendiri kan gitu. Nah, kemudian yang ada di foto itu atau yang ada di kartu pos itu hari ini mungkin sisa-sisa bangunannya atau mungkin panorama pemandangannya itu kan telah hilang atau berganti. Nah, kemudian untuk menelusuri sejarah itu, mencocokkannya dengan hari ini agar tidak ada miss gitu bahwa foto ini ternyata benar menceritakan ini tahun sekian itu bagaimana Mas risetnya? Berarti kan Mas Wisnu kan tidak hanya bersumber dari foto saja kan untuk menarasikan. Boleh diceritakan itu Mas proses untuk menyinkronkan data-data tadi? Kalau untuk data-data saya coba validasi dengan daftar pustaka karena banyak sekali buku-buku yang membahas tentang Magelang tapi itu bahasa Belanda. Ada koran koran bahasa Belanda dan untungnya di situs Delper NL Delper itu dia sudah mendokumentasikan beberapa buku koran di Hindia Belanda pada tahun itu, berarti tahun 1900-an sudah didokumentasikan. Nah, saya mencoba mencari data, desainnya, ternyata benar. Bangunan ini ada kejadian apa di tempat ini, ini benar. Dan kebetulan untung aja dengan kecanggihan teknologi saat ini di internet seperti itu bahasanya Belanda. Dengan kecanggihan teknologi itu bisa ditranslate jadi lebih mudah. Itu untuk validasi yang daftar pustakanya. Terus selain itu juga saya mencoba menanyakan kepada teman-teman yang ahli sejarah, terutama di Kota Tua Magelang itu kan banyak sekali ahli-ahli sejarah. Sebenarnya di teman-teman komunitas di Kota Magelang itu koleksinya malah lebih hebat dari saya. Koleksi arsipnya, ada dokumen, foto, terus ada barang dan sebagainya. Itu lebih komplit. Tapi kalau saya kan lebih ke fokus ke kartu pos saja, lebih fokus kan lebih biar bisa lebih terkumpul banyak seperti itu. Oke, betul. Nah, Mas Wisnu, saya nih terutama ya dan teman-teman yang hadir di sini mungkin tidak pernah mengalami masa mengirim dengan pos ya, surat ya. Biasanya kan kalau hari ini kan kita mengirim lewat jasa pos adalah barang-barang ya gitu, benda gitu. Jarang surat ya karena sudah ada teknologi kan kita email, SMS, telepon, WA dan semacamnya. Nah, kemudian Mas Wisnu, kalau dari sisi sejarah nih misalnya, apa sih fungsi dari kartu pos itu kan? Selain dia untuk mengirim surat itu, apakah ada fungsi lain Mas? Bisa disampaikan kepada kami karena kalau kami kan mengertinya hanya untuk mengirim surat ya. Ya, kalau dulu kan untuk mengirim kabar aja dan selain itu juga kartu pos itu kalau di zaman dulu itu juga untuk mengirimkan gambar keadaan di suatu daerah itu. Oh, ternyata daerah Magelang itu ada kayak gini ya. Itu dikirimkan ke negara, misalnya ke Belanda. Nah, itu dengan fotonya seperti ini. Selain itu juga ada beberapa kartu pos itu untuk souvenir, kenang-kenangan seperti di hotel di daerah Kalibening Magelang itu sebagai souvenir. Jadi nanti makanya kayaknya di buku saya juga sudah ada saya tulis juga di Hotel Kalibening. Jadi itu untuk sebagai cendera mata. Seperti itu. Untuk fungsi yang untuk kartu pos bergambar. Sebenarnya kartu pos itu ada bermacam-macam. Kalau ada ya kartu pos yang cuma tulisan aja, terus untuk laporan dagang, biasanya untuk industri. Tapi kalau yang saya buat itu cuma fokus di yang bergambar saja. Itu. Kalau boleh tahu kartu-kartu pos ini tuh dulu dipoto atau ada yang dilukis Mas? Atau semuanya dipoto? Ini foto semua. Sebenarnya ada jenis kartu pos yang litografi, jadi model seperti gambar seperti itu ada. Tapi kalau saya kan lebih fokus ke yang fotografinya. Kebetulan karena kebetulan saya juga seorang hobi fotografi juga, jadi melihat ini, keren juga ini foto. Jadi emang ini foto terus dicetak di percetakan dan bisa diabadikan, bisa dilihat hari ini. Dan kalau masih ada kelisnya, kalau itu sangat beruntung sekali. Tapi sayangnya
kemungkinan negatifnya kan udah nggak ada. Kita cuma bisa Betul. melihat dari cetakannya ini. Iya, 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 iya. Jadi ini jadi terasa terasa mahal banget, makanya wah ini udah nggak ada negatifnya, cuma Betul. tinggal cetakannya seperti itu. Oke, nah kalau dari yang saya baca di buku ya Mas, kartu-kartu pos itu banyak dicetak oleh malah dari pihak swasta ya di era itu. Kenapa kira-kira Mas? Selain soal souvenir tadi kira-kira? Kemungkinan kalau dari cetak swasta Hmm. karena memang apa namanya, ya mungkin karena bisnis juga kali, karena bisnis kartu pos juga menguntungkan sepertinya ya. Sepertinya ada di Magelang sendiri itu ada beberapa penerbit kartu pos seperti di PM Johannes, ini cetakan PM Johannes, terus yang ciri khasnya ini PM Johannes, terus ada HV Mares, nah HV Mares, terus ada Van Ejik, nah ini jadi kenapa dicetak di swasta lebih banyak ya karena memang mungkin bisnis yang menguntungkan kali kalau kala itu, tapi ya untuk data lebih validnya saya juga belum tahu juga, tapi ya kemungkinan kenapa pihak swasta ini karena mungkin bisnis baru kala itu. Oke, baik. Di awal tadi Mas Wisnu menyinggung bahwa bergabung atau tergabung juga di komunitas Kota Tua Magelang ya kalau tidak salah ya. Iya. Nah, iya betul. Sejauh ini komunitas Kota Tua Magelang itu dalam proses Mas Wisnu kemudian baik dalam mengumpulkan kartu pos atau dalam menulis buku ini sejauh mana keterlibatan mereka, kemudian bantuan-bantuan mereka gitu seperti apa Mas Wisnu? Boleh diceritakan juga komunitas Kota Tua Magelang? Barangkali di sini ada teman-teman dari Magelang yang kemungkinan akan tertarik bergabung, tertarik dengan tema sejarah. Silakan Mas. Oh ya, jadi Kota Tua Magelang itu ya komunitas pecinta bangunan heritage di Magelang. Di Magelang terus, oh ya kebetulan besok Minggu, Kota Tua Magelang itu mau mengadakan jelajah. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan Kota Tua Magelang seperti yang baru kemarin tanggal 10 itu peringatan hari lahir Van der Stur, Johannes Van der Stur. Buat kalian yang belum tahu Johannes Van der Stur itu ada dia orang Belanda, pahlawan kemanusiaan yang apa namanya? Yang mengopeni merawat anak-anak korban perang di sana, di Magelang. Jadi ditampung di panti asuhan. Ya mungkin kalian sudah sering mendengar Johannes Van der Stur. Nah, beliau itu orang Belanda. Jadi tidak selamanya orang Belanda itu jahat dan tidak selamanya juga orang pribumi itu baik. Nah, itu jadi kemarin tanggal 10 mengadakan peringatan dan besok Minggu tanggal berapa? Minggu besok itu akan mengadakan jelajah Johannes Van der Stur itu di panti. Jadi sambil belajar sejarah, sambil jalan-jalan menelusuri sejarah di Magelang seperti itu. Buat teman-teman yang mau join bisa saja menghubungi kontak di IG Kota Tua Magelang atau menghubungi Gubernur Kota Tua Magelang itu Mas Bagus Priyana, itu adalah foundernya dan gubernurnya Kota Tua Magelang. Jadi dari teman-teman Kota Magelang itu ya, saya banyak sekali belajar sejarah. Oh, sejarah Magelang tuh gini, datanya seperti ini. Jadi saling bertukar informasi. Jadi sambil belajar juga. Biasanya kami juga aktif juga di dunia maya. FB-nya komunitas Kota Tua Magelang itu membahas tentang sejarah-sejarah Magelang secara detail banget dan yang menambah wawasan banget itu juga. Oke. Itu teman-teman yang bergabung malam hari ini, siapa tahu ada orang Magelang ingin bergabung di komunitas Tua Magelang, nanti di hari Minggu ada jelajah ya. Oke nih Mas Wisnu, sejauh ini nih kendala, maksudku selain harga, kemudian susah diakses kan karena beberapa sudah ada di Eropa, beberapa kartu pos ini. Ada nggak sih kendala lain yang dihadapi Mas Wisnu ketika hunting kartu pos ini? Misalnya ternyata salah beli nih, ternyata kartu posnya gambarnya bukan Magelang gitu, malah daerah lain. Pernah nggak mengalami kejadian hal-hal gitu dan kendala lainnya Mas? Oh kalau salah beli belum pernah, karena sebelum beli kan saya sudah paham. Oh ini kartu pos Magelang, hunting beli. Ciri khasnya ada ciri khas tertentu nggak Mas? Kartu pos makan tadi, oh ini udah tahu gitu. Berarti kan ada ciri khas tertentu nih. Selain dari gambar, itu dari penerbitnya. Karena penerbit dari Magelang itu khas. Kan ada beberapa penerbit dari Magelang. Itu seperti di PM Johannes, terus ada Van Ejik dan sebagainya. Itu kan penerbit dari yang berlokasi di Magelang juga. Nah dari situ udah tahu, oh ini Magelang. Dan sebenarnya juga ada beberapa dari luar Magelang juga mencetak Magelang itu juga ada. Seperti di Jogja. Biasanya di Jogja itu candi-candi. Itu bisa mencetak
seperti Hotel Jogja, Hotel Grand Jogja itu juga mencetak kartu pos juga. Itu mencetak Kota Prambanan, Candi Mendut. Tapi di sini ditulisnya Jogja. Itu pasti, itu bukan cetakan Jogja, tapi nggak apa-apa ada fotonya Magelang seperti itu. Kendala seperti itu. Terus kendala yang kedua tuh biasanya ini karena barangnya langka. Kita tahu bahwa Magelang itu tidak seterkenal Bogor, Jakarta dan sebagainya. Yang pasti kota-kota besar itu kan mencetaknya pasti lebih banyak. Kalau di Magelang kan pasti cuma terbatas itu dan udah menyebar kemana-mana seperti itu. Jadi itu yang menjadi kendala juga menurut saya sih Mas, seperti itu. Oke, baik. Iya, emang untuk menelusuri hal-hal di masa lalu kan butuh effort yang lebih ya gitu. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Wisnu tadi bahwa Magelang tidak seperti kota Bogor dan semacamnya misalnya atau Jogja yang lebih populer kan gitu. Dan lebih populer dari namanya, kemudian lebih besar juga penduduk kala itu kan gitu. Nah sehingga dicetak sangat terbatas, kemudian kartu pos itu sudah tersebar kemana-mana. Kemungkinan ada juga yang hilang kan begitu. Rusak misalnya edisi tertentu ya. Nah Mas Wisnu, setelah menulis ini nih, jejak Magelang dalam kartu pos era Hindia Belanda, apa nih proyek selanjutnya nih? Proyek selanjutnya paling juga ini promosi buku, promosi sambil ke perpustakaan ini membagikan arsip dari meninggalkan jejak di Kota Magelang seperti itu, promosi dan sebagainya. Dan proyeknya paling juga masih ngumpulin kartu pos, tapi nanti ya untuk proyek nulis lagi nunggu mood dulu. Ini kebetulan ini kemarin juga tidak sengaja. Saya menulis buku ini juga dapat entah kenapa dapat wangsit kok pengen nulis ini, nulis aja. Karena buku-buku sebelumnya itu lebih ke personal literatur, lebih ke kalau lebih ke fiksi dan sebagainya. Makanya kenapa mencoba ini? Coba hal baru aja, kena dapat wangsit. Ini udah kartu pos juga udah lumayan banyak, jadi udah kita bukukan aja. Seperti itu, Mas. Kalau boleh tahu menulis buku ini berapa lama, Mas? Kurun waktu berapa bulan atau tahun prosesnya? Kalau menulis ini cukup cepet sih. Ini kemarin ini bukunya juga kebetulan udah sampai tadi di rumah bukunya. Oh ya, alhamdulillah ya. Udah sampai. Jadi ini menulis ini cuma berapa? 2 bulan lah, 2 bulan, 3 bulan tergantung mood aja sih. Kalau ada lagi mood, pengen nulis 5 menit nulis dan sebagainya. Saya mulai ini dari puasa tahun ini sih. Ya tahun 2023 ini. Coba nulis, ternyata selesai. Ya udah kita terbitin aja ke jejak. Nah ini pustaka, ternyata ya udah. Dan ternyata saya cukup terkesan. Hasilnya bagus cetakannya. Saya sampai nggak percaya. Aku sampai nggak percaya. Ini beneran ini bukuku ya. Kok cetakannya dari segi kualitas, foto dan sebagainya saya acungi jempol. Oke, baik. Terima kasih Mas Wisnu untuk apresiasinya. Emang kalau Jejak Pustaka ingin memberikan kualitas terbaik karena kami memang memiliki misi tertentu di literasi kan, tidak hanya. Makanya kan kenapa kami tertarik menerbitkan ini, karena kan Jejak Pustaka di satu sisi juga tertarik dengan tema-tema sosial, sejarah dan budaya. Nah, kebetulan punya Mas ini kan masuk kategori kalau nggak budaya dan sejarah ya kan. Masuk 2 kategori itu. Oke, baik. Mas Wisnu, sudah cukup panjang obrolan kita malam hari ini. Kita tunggu, kami tunggu Jejak Pustaka, buku Mas Wisnu selanjutnya. Kami akan siap membantu dan memfasilitasi buku kedua dan selanjutnya yang akan terbit. Kami sangat menantikan juga karena tema-tema begini bagi kami adalah tema yang perlu disampaikan juga kepada publik gitu, karena memang sangat sedikit orang yang berkonsentrasi menulis tema sejarah, apalagi ini dari kartu pos yang butuh effort lebih gitu, seperti Mas Wisnu tadi mengumpulkan hunting bertahun-tahun gitu dari kantong pribadi. Nah kami selaku penerbit sangat ingin membantu itu juga agar tersampaikan kepada audiens yang lebih luas misalnya. Oke, Mas Wisnu, ada yang ingin disampaikan terkait bukunya, mau promosi atau apa? Silakan disampaikan kepada teman-teman yang hadir malam hari ini. Ya buat teman-teman yang ingin mengenang masa lalu melihat sejarah Magelang, nanti bisa menghubungi Jejak Pustaka, bisa dibeli bukunya. Kemarin harganya berapa? 55.000 ya seperti itu. Bisa. Jadi udah full color ya. Jadi mata kalian akan dimanjakan dengan nggak bikin mata cetakan yang oke ya. Cetakan yang oke, nggak bikin mata sakit, nggak bikin kalian susah tidur, dan dijamin inilah kalian bisa termanjakan oleh ini
bisa kembali ke masa lalu melalui foto-foto dan tulisan ini di buku Amin, ini. amin. Oke, itu teman-teman dari Mas Wisnu. Oke, bagi teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan buku ini, menelusuri jejak Magelang lewat kartu pos era Hindia Belanda, bisa mendapatkan lewat kami penerbit di marketplace atau toko-toko buku indie yang ada di Jogja. Kemudian bisa juga menghubungi penulisnya langsung yang ada di Magelang. Kemudian nanti bisa pesan lewat penulis atau lewat penerbit. Oke Mas Wisnu, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain di buku selanjutnya. Kami tunggu. Ya. Terima kasih telah bergabung. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya siap. Monggo Mas. Ya.